Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Infinix resmi meluncurkan Infinix Note 30 Pro di Indonesia. Meski dibanderol dengan harga cukup terjangkau, smartphone ini membawa sejumlah fitur smartphone flagship. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 11 kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30 Pro. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, teknologi pengisian daya canggih. Infinix Note 30 Pro sudah dibekali fitur 68 watt all-round fast charge. Charger 68 watt sudah include di dalam box pembelian. Dengan teknologi tersebut diklaim dapat mengisi baterai 5000 mAh hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit saja. Mengisi daya selama 5 menit, smartphone ini bisa digunakan untuk panggilan selama 5,7 jam, bermain game 2,1 jam, atau menonton video selama 2,8 jam. Tidak hanya itu, siklus baterainya mencapai 1000 kali, 25% lebih tinggi dari smartphone di pasaran, sehingga teknologi ini lebih baik dan awet. Selain baterainya yang awet, smartphone ini membawa fitur smartphone flagship, yaitu wireless charging berdaya 15 watt. Jadi sobat tak perlu mencolokkan kabel ke smartphone untuk mengisi daya. Dibekali juga fitur reverse charging. Dengan begitu, smartphone ini dapat digunakan untuk mengisi baterai perangkat lain. Terdapat juga fitur bypass charge. Fitur ini diklaim menjaga temperatur smartphone agar tetap stabil. Berkat fitur ini, sobat bisa bermain game sekaligus mengisi baterai dengan tetap nyaman dan aman. Smartphone ini juga didukung fitur Intelligent Power AIQ. Dengan fitur ini, smartphone akan tetap aman meski dicas malaman. Kedua, speaker stereo by JBL. Di sektor audio, Infinix Note 30 Pro sudah dibekali speaker stereo yang disetel oleh JBL. Audio yang dihasilkan tentunya berkualitas tinggi, jernih, dan lantang. Selain itu, smartphone ini juga mendapatkan sertifikasi Hi-Res yang akan memberikan pengalaman audio berkualitas seperti saat menonton di bioskop. Menurut David Gadgetin, kualitas audionya terbilang oke. Beliau memberi nilai 8 dari 10. Audionya sudah bagus, standar smartphone kelas menengah. Ketiga, kualitas layar oke. Tidak main-main, Infinix Note 30 Pro membawa tampilan yang menakjubkan dengan 1 miliar warna. Layarnya mampu menampilkan warna yang lebih baik dan gambar yang lebih detail dan kaya. Agar puas saat menonton video dan bermain game, layarnya dibekali fitur 100% DCI-P3 untuk memberikan warna layar yang lebih nyata dan terlihat hidup. Layarnya juga mendukung refresh rate 120 Hz. Dengan refresh rate tinggi membuat pergerakan gambar terlihat sangat mulus, baik ketika bermain game maupun menonton video. Tak lupa, Infinix juga menyematkan fitur Smart Refresh dan Magellan Engine, yang mana akan memberikan pengalaman kecepatan refresh rate tinggi yang lebih baik. Selain itu, layarnya sudah dilengkapi touch sampling rate 360 Hz, sehingga sobat akan merasakan pengalaman gaming yang sangat memuaskan. Tingkat kecerahan punca layarnya mencapai 900 nits, membuat tampilannya akan tetap terlihat jelas meski berada di bawah sinar matahari. Biasanya kecerahan rendah akan menampilkan flicker di layar. Ini tidak terjadi, karena smartphone ini mendukung peredupan dengan frekuensi tinggi, yaitu PWM 1920 Hz. Fitur lainnya adalah mode Eye Care yang telah mengantongi sertifikasi TUV Retinal Low Blue Light. Fitur ini akan mengurangi intensitas cahaya biru yang dapat berbahaya pada mata. Dengan begitu, mata sobat akan tetap nyaman meski menatap layar dalam jangka waktu yang lama. Keempat, kamera beresolusi tinggi. Di sektor fotografi, Infinix Note 30 Pro dibekali triple kamera dengan kamera utama beresolusi sangat tinggi, yaitu 108 megapiksel. Kamera dengan resolusi sebesar ini tentunya akan memberikan hasil yang cukup bagus, baik di siang hari maupun malam hari. Dibekali juga fitur Super Night Mode, sehingga sobat bisa memotret gambar dengan jernih meski di kondisi yang gelap. Tidak hanya itu, masih ada banyak sekali beberapa filter yang akan mempercantik foto. Selain itu, ada fitur Dual View Video, membuat sobat bisa merekam dengan kamera depan dan belakang sekaligus. Kemudian kamera yang kedua adalah depth beresolusi 2 megapiksel yang bisa memberikan hasil foto potret yang indah. Ada juga lensa AI yang akan membantu menghasilkan foto berkualitas tinggi. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Sudah cukup oke untuk kebutuhan selfie, vlogging, ataupun video call. Disematkan pula LED flash, menjadikan selfie tetap cerah baik di siang ataupun malam hari. Menurut Jagat Review, kemampuan kamera depannya sudah cukup oke di kelas harganya. Kelima, desain mewah. Desain Infinix Note 30 Pro terlihat sangat mewah dan mempesona dengan warna hitam dan emas. Bodi belakangnya terbuat dari bahan material kaca yang akan menambah kemewahan. Diklaim menjadi smartphone pertama yang menggunakan material kaca di Note series.
Modul kameranya berbentuk persegi, dimensinya dibuat lebih besar. Bodinya mengusung desain flat namun dengan sisi-sisi yang sedikit melengkung, sehingga tidak memberikan sensasi tajam saat digenggam. Selain itu, smartphone ini mempunyai bezel yang sangat tipis. Pada bagian atas dan bawah hanya memiliki ketebalan berukuran 2,3 mm, sedangkan bezel kiri dan kanan memiliki bezel berukuran 1,4 mm. Layarnya menawarkan rasio layar ke bodi mencapai 93,3%. Bodinya pun menggunakan lapisan dengan proses NCVM, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap suhu tinggi dan kelembapan. Keenam, performa mumpuni. Dalam hal performa, Infinix Note 30 Pro dilengkapi dengan SoC yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer, menjadikannya lebih hemat daya dan efisien. Chipset ini cukup bisa diandalkan dalam menangani berbagai game ringan dan berat. Smartphone ini sangat cocok bagi sobat yang hobi bermain game, karena kinerja Helio G99 terbilang sangat baik. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh tim Gadgetin, smartphone ini mampu meraih skor Antutu 9 sebanyak 375 ribuan. Ketika dites memainkan Mobile Legends di setelan grafik ultra dengan frame rate 90Hz, game tersebut bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa lag. Agar saat bermain game semakin betah dan nyaman, smartphone ini telah dibekali dengan teknologi sistem pendingin VC Liquid Cooling untuk meredam suhu panas. Ketujuh, fitur Power Ultra Signal. Infinix Note 30 Pro mendukung teknologi Ultra Power Signal atau UPS. Teknologi UPS ini secara signifikan meningkatkan kinerja sinyal dalam kondisi gangguan sinyal. Selain itu, fitur ini dapat secara cerdas beralih antena, mempercepat jaringan, dan mengurangi tingkat lag saat menggunakan aplikasi dengan latensi rendah seperti bermain game, mendownload file, dan menonton video. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Infinix Note 30 Pro juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, tanpa pelindung layar. Meskipun layar Infinix Note 30 Pro punya kualitas yang oke, namun sayang, layarnya tidak dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass yang berguna untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap goresan, benturan, dan kerusakan pada layar smartphone. Jadi sobat perlu ekstra hati-hati agar smartphone tidak mudah rusak, atau menggunakan tempered glass sebagai perlindungan tambahan. Kedua, bobot agak berat. Infinix menciptakan desain yang bagus untuk Note 30 Pro. Selain enak dipandang, smartphone ini nyaman ketika digenggam. Namun satu hal yang perlu sobat sadari adalah bodinya yang cukup tebal dan berat. Smartphone ini memiliki bobot kurang lebih 203 gram. Bobotnya ini bisa dibilang cukup berat dan bodinya terasa agak tebal. Sebuah smartphone akan terasa berat jika bobotnya melebihi 200 gram. Oleh karena itu, buat sobat yang terbiasa dengan smartphone berbobot ringan, sobat perlu waktu beradaptasi saat beralih ke Infinix Note 30 Pro. Ketiga, perekaman video terbatas. Meskipun Infinix Note 30 Pro dibekali kamera utama beresolusi tinggi, namun sayangnya smartphone ini tidak bisa merekam video 4K. Buat sobat yang suka konten bikin video, tentu kualitas videonya mesti bagus. Hal ini diperlukan agar video yang diupload bisa tetap berada pada kualitas yang optimal. Jika sebuah smartphone bisa merekam video 4K, maka hasil video bisa diedit dengan lebih leluasa tanpa mengurangi ketajaman video. Keempat, tidak mendukung 5G. Di tahun 2023, jaringan 5G sudah mulai tersebar ke sejumlah wilayah di tanah air. Maka kurang worth it jika sobat membeli smartphone yang hanya mendukung jaringan 4G. Saat ini sudah banyak smartphone mid-range di harga 3 jutaan yang sudah mendukung jaringan 5G. Kalau nantinya jaringan 4G mulai dihilangkan, sobat mau tidak mau harus membeli smartphone baru agar bisa merasakan kecepatan koneksi 5G. Menurut admin, smartphone ini worth it dibeli jika sobat tidak berencana menggunakannya dalam jangka panjang. Namun jika berencana untuk pemakaian 3-5 tahun ke depan, sebaiknya urungkan niat. Bagi sobat yang berminat membeli smartphone ini, silakan cek kolom deskripsi video ini. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30 Pro, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grekopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!